Seorang pekerja perbaikan jaringan tower seluler tewas tersengat listrik di Padang, Sumatera Barat. Korban tergantung selama 2 jam di tiang listrik menunggu proses evakuasi. Tim SAR mengevakuasi Arif, pekerja perbaikan jaringan telepon seluler yang tewas tersengat listrik tegangan tinggi di daerah Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Warga Kelurahan Simpang Haru ini tewas saat memasang baterai tower seluler yang berdekatan dengan sebuah trafo listrik. Setelah tersengat, korban tersangkut di kabel listrik. Yang utama kita koordinasi dengan pihak PLN untuk memastikan arus listrik ini benar-benar mati. Ya, untuk sementara data-data yang kita dapatkan itu dicurigai tersengat aliran listrik. Korban sempat bergantung di tiang listrik selama 2 jam menunggu tim SAR tiba di lokasi untuk dievakuasi. Proses evakuasi berlangsung selama 20 menit. Awal kejadiannya dia tadi berdua dengan temannya, membanyak tiang itu berdua orang. Jadi dia nggak tahu bahwa ada itu kabel listrik yang menempel di situ yang terluka. Setelah itu dia naik pertama, tersengat listrik, dibantu oleh temannya. Karena temannya ini nggak sanggup untuk membantu, maka temannya ini turun lagi dia ke bawah. Nah, sehingga tersangkutlah dia di atas itu. Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat untuk proses visum sebelum diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib tragis juga dialami seorang penggali sumur di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ketika tengah menggali sumur, tiba-tiba terjadi tanah longsor dan hingga kini belum berhasil dievakuasi. Disaksikan warga, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi seorang penggali sumur Saki, 42 tahun, yang tertimbun tanah longsor di Desa Megale, Kecamatan Kedung Adem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Petugas mengerahkan alat eskavator untuk mengangkat korban yang diperkirakan berada di dasar sumur sedalam 10 meter. Diameter sumur yang sempit menjadi kendala petugas. Selain itu, struktur tanah di sekitar sumur yang labil berpotensi terjadi longsor susulan, sehingga korban belum berhasil dievakuasi. Kendala tentu ada, tapi kami tentu berharap mudah-mudahan tim yang ada di lapangan ini bisa menyelesaikan kendala tersebut dengan dalam bekerja sehingga korban ini bisa terangkat dengan selamat, termasuk petugasnya juga selamat, tidak ada kurang suatu apapun. Peristiwa penggali sumur tertimbun tanah longsor ini terjadi pada Minggu petang. Rekan korban mengatakan, dinding sumur dan tanah galian di permukaan tiba-tiba runtuh menimpa korban yang tengah naik ke atas. Hingga kini, tim SAR baru berhasil menggali tanah sedalam 6 meter dengan menggunakan 2 unit eskavator dan sejumlah alat bantu lainnya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Polisi menetapkan ayah tiri Aulia, bocah 5 tahun yang tewas dalam tandon air di Bandung, Jawa Barat sebagai tersangka. Tersangka mengaku membunuh anak tirinya karena kesal setelah korban berkata kasar. Pembunuhan anak di dalam tandon air di Bandung, Jawa Barat terungkap. Ternyata pelaku pembunuhan adalah ayah tiri korban. Tersangka mengaku dalam kondisi mabuk saat membunuh korban. Selain itu, tersangka juga tersinggung atas kata-kata kasar korban. Tersangka kemudian menenggelamkan anak tirinya yang berusia 5 tahun ke dalam tandon air. Oh, anaknya ini maksudnya korban ini marahin sama ibunya. Marahnya gimana? Ya beda-beda juga. Kasar Bang. Iya Pak, kasar sama kasar. Katanya waktu kejadian mabuk kan? Iya. Mabuk apa? Mabuk minuman Pak. Minuman apa? Minuman disari. Sama siapa? Jadi Pak. Karena dalam paru-paru ditemukan air. Artinya ada kemungkinan unsur kesengajaan. Setelah didalami beberapa saksi, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan, dan ada juga pengakuan daripada pelaku, ternyata anak kecil ini korban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Peristiwa terjadi saat korban ditemukan tak bernyawa di dalam tandon air berkapasitas 1.000 liter pada Jumat lalu. Sebelumnya korban sempat hilang sejak Kamis malam.
Setelah pelaku tertangkap, terungkap bahwa korban kerap diajak mengamen ayah tiri dan ibu kandungnya. Namun pihak keluarga membantah dugaan eksploitasi tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofat Endrawan, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bersama kami ada kontributor di Bandung, Mujib Prayitno. Mujib, sejauh ini bagaimana jalannya olah TKP? Ya, bisa saya laporkan saat ini saya berada di Jalan Raya Cicalengka Majalaya. Dan saat untuk sementara ini ditutup karena kerumunan warga yang ingin menyaksikan proses olah TKP dilakukan oleh Satreskrim Polresta Bandung. Jadi bisa saya ceritakan yang memang menunggu adanya munculnya si tersangka yang sudah dibawa masuk, dan bisa saya laporkan juga toren yang sempat almarhumah Aulia ditenggelamkan berada tepat di seberang kerumunan warga, dan sebagian besar warga masih menunggu munculnya tersangka yang sudah datang sekitar pukul 10.30 tadi siang. Jadi bisa saya laporkan ini petugas melakukan penjagaan ketat mulai dari unsur Sabara sampai unsur Reskrim Polresta Bandung, dan di balik mobil ini adalah gang masuk ke rumah kontrakan dari keluarga Yanti dan tersangka H. Sepertinya proses rekonstruksi sudah hampir selesai dan sebagian besar sudah mulai kembali, namun masih ada beberapa petugas utama yang memang berada di dalam rumah korban. Dan masih ada juga Satreskrim Polresta Bandung dan juga Kapolsek Cicalengka yang masih menunggu hasil dari proses rekonstruksi yang dilakukan sejak pukul 10:30 tadi. Begitu. Ini apa hasil dari rekonstruksi yang masih berlangsung? Ya, proses rekonstruksi hasilnya akan diumumkan nanti setelah selesai, dan saya belum dapat kesempatan untuk berbincang dengan Kasat karena memang prosesnya masih berjalan hingga kini dan masih menunggu sebagian besar memang masih berada di lantai 2 yang merupakan lantai terpenting ketika proses proses kriminal dilakukan oleh ayah tiri dari almarhumah Aulia. Begitu. Baik, Mujib, siapa yang terlihat hadir dan ikut dalam rekonstruksi? Ya, yang terlihat hadir dalam proses rekonstruksi adalah tersangka saudara H yang merupakan ayah tiri dan disaksikan juga oleh petugas kepolisian yang menerima panggilan pertama, yaitu dari Polsek Cicalengka, dan juga para tetangga yang sebelumnya melaporkan adanya kehilangan dari Aulia. Baik, Mujib, dari keterangan polisi sejauh ini bagaimana pemeriksaan terhadap pelaku yang merupakan ayah tiri korban ini? Ya, seperti yang diungkapkan kemarin bahwa proses pemeriksaan berjalan dengan lancar dan memang si tersangka H yang merupakan ayah tiri ini mengakui perbuatannya dan memang berada dalam kondisi minuman keras. Dalam pengaruh minuman keras, yaitu ada campuran dari 2 minuman keras dan satu obat keras yang dia minum sebelum kejadian. Dan memang sesuai dengan kronologis yang sudah disampaikan bahwa ketika Aulia pulang dan menanyakan keberadaan ibunya, Aulia menggunakan kata-kata kasar yang memang membuat amarah dari tersangka H ini tersulut dan akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan keji terhadap korban Aulia. Begitu. Baik, kita terus menanti bagaimana hasil rekonstruksi pembunuhan anak yang dilakukan ayah tiri ini langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Mujib Prayitno atas laporannya. Penculik 8 anak dengan modus turnamen game online di Depok, Jawa Barat akhirnya terungkap. Pelaku merupakan gelandangan yang mengaku nekat menculik anak yang memiliki telepon genggam. Kamu siapa? Agus Bambang ya? Iya. Oh, Terus Pak. Mau nih, Di? hah? Mau nih, Di? Mana? Kamu Agus Bambang dari Induk? Iya, Pak. Penangkapan pelaku penculikan 8 anak di Depok, Jawa Barat terjadi tanpa perlawanan. Pelaku merupakan tunawisma, ditangkap di sebuah taman di sekitar Stasiun Senen.
Pelaku nekat menculik anak-anak tersebut lantaran ingin menguasai harta benda berupa telepon genggam milik korban. Pelaku bahkan melakukan pelecehan terhadap 2 korban yang merupakan anak perempuan. Sebelumnya, 8 bocah di Depok diculik orang tak dikenal dengan modus diajak mengikuti turnamen game online di kawasan Margonda. 4 korban berhasil melarikan diri dengan berpura-pura buang air kecil, sementara 4 lainnya diajak ke pasar Kramat Jati. 4 korban ini akhirnya berhasil diselamatkan di lokasi terakhir penculik membawa mereka. Mobil siapa, Bang? Mobil siapa? Mobil angkot. Mobil angkot? Iya. Kamu selama Kerjamu apa? di Induk ke sini tidur di mana? Tidur di Pasar Senen, Pak. Kamu gembel? Iya. Kalau dari sini ke ini kemana arah-arahnya? Ke mana aja, Pak? Ke Senen, kadang ke Cililitan. Hingga kini pelaku pun masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polresta Depok untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ratusan orang kembali menjadi korban dugaan investasi bodong. Kali ini jumlah perwakilan korban diperiksa di Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan investasi bodong oleh grup Vikasa dengan total kerugian hampir 160 miliar rupiah. Jauhi, Pak. Bohong kami sudah habis, Pak. Tolong, Pak. Tolong kami. Tolong kami, Pak. Lapor Bapak Kapolri, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong kami, Pak. Lapor ke Kapolri. Tolong kami, Pak. Lapor ke Pak Joki. Uang kami udah habis, Pak. Wanita ini histeris dan nyaris pingsan usai diperiksa di Polda Metro Jaya. Saya seorang janda, Pak. Tolong kami, Pak. Tak hanya 1 orang, ada ratusan orang yang diduga menjadi korban investasi bodong grup Vikasa dengan total kerugian hampir 160 miliar rupiah. Salah satu korban mengaku tergiur dengan tawaran grup Vikasa yang menjanjikan keuntungan besar. Kejanggalannya sih di Januari ini, akhir Januari saya dapat surat. Memang saya baru lihatnya di tanggal 3 Februari karena waktu itu saya lagi di Jakarta. Dari OJK memberikan surat bahwa ini tidak boleh menjualan promissory note ini. Nah, dari situ saya sudah mulai janggal, saya sudah mulai curiga. Lalu ketika saya tanya ke atasan saya waktu itu Pak Suyitno, dia bilang nggak apa-apa, ini bukan, kita kan memang masih aman lah, jangan khawatir. Ternyata di Februari mulai tak bisa bayar pokok, bunga. Dijanjikan akan dibayar 3/3 bulan, ternyata sampai April pun tidak bisa juga. Ya, hari ini agenda kita pemeriksaan dari korban. Untuk hari ini jatah kita sekitar 5 orang. Berikut memberikan bukti-bukti ke penyidik. Itu aja dulu sementara. Setidaknya ada 3 pihak yang melaporkan grup Vikasa atas kasus gagal bayar. Sebelum melaporkan ke polisi, beberapa nasabah yang juga menjadi korban sempat mengajukan PKPU terhadap anak perusahaan grup Vikasa, namun ditolak. Manajemen sempat menawarkan skema pembayaran, namun cenderung dianggap merugikan nasabah. Kasus gagal bayar grup Vikasa bermula dari iming-iming investasi dengan bunga tinggi, mulai 9 hingga 12% per tahun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu puluhan korban penipuan investasi apartemen di Yogyakarta melaporkan pengembang ke polisi. Korban mengaku sudah menyetor uang ratusan juta rupiah, namun hingga 4 tahun apartemen yang dijanjikan belum dibangun. Satu persatu warga korban penipuan investasi apartemen berdatangan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka datang melaporkan pengembangan apartemen PT Malioboro Ensu Sejahtera yang dituding menipu karena apartemen yang dijanjikan 4 tahun lalu hingga kini belum dibangun. Puluhan warga ini mengaku sudah melunasi uang pembelian apartemen senilai 250 juta untuk 1 unit apartemen. Pelunasan pembelian apartemen sudah berlangsung tahun 2016. Ya dijanjikan 1 tahun selesai, sekarang sudah 5 tahun, saya juga belum tahu kapan selesainya. Dan apartemen tersebut sampai hari ini masih dongkrok. Nah, dia kalau ditanyai selalu menjawab akhir tahun selesai, akhir tahun selesai. Sampai tahunnya sudah habis ke-4 kali, juga belum selesai-selesai. Tapi bangunan itu ada, Pak? Bangunan ada, sudah jadi 80% tapi mangkrak. Hingga kini sudah 140 orang yang membeli apartemen tersebut. Mereka berharap uang yang sudah disetor dikembalikan karena tidak ada kejelasan apartemen yang dijanjikan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.
Melanggar aturan dan ketertiban hanya demi konten. Informasinya sesaat lagi, tetap di iNews ya.